Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang info GTK yang mana kemarin validasi info GTK tahap 1 sudah rilis, kemudian peringatan ada info penting terkait info GTK yang sudah valid tapi bisa aja sertifikasinya tidak cair bahkan bisa dihentikan gitu ya. Dan yang ketiga, ini merespon pertanyaan teman-teman terkait info GTK yang mana, Pak, saya sudah sinkron Dapodik, tapi kok ndak bisa merubah data di info GTK. Gitu, teman-teman. Oke, sebentar. 9WH4. Jadi, pertanyaan itu akan saya jawab dalam sebuah video sekaligus nanti saya jelaskan beberapa hal yaitu penyebabnya, solusinya, dan tambahan informasi penting terkait info GTK ya, teman-teman. Oke, sebentar. Kita masuk dulu ke info GTK 874.625. Oke, kita konfirmasi. Nah, oke, teman-teman, mari kita bahas tentang info GTK yang mana kalau saya sih sudah valid semua, tinggal nunggu proses SKTPG. Nah, ini sudah hijau semua nih ya. Nah, kita bahas dulu pertanyaan dari teman-teman yaitu sebab dan solusi sudah sinkronisasi Dapodik tapi info GTK belum berubah atau bahkan data sinkronisasinya belum terbaca. Contohnya di sini. Dapodik saya sinkron tanggal 16, kemudian tervalidasinya tanggal 19. Nah, ini ternyata sudah valid semua, tinggal nunggu proses SKTPG. Artinya tugas operator sudah beres sampai di sini. Berbeda dengan teman-teman yang sudah sinkron, tapi di sini belum terbaca sinkron, atau di sini di mana di pemenuhan beban mengajar belum terbaca sama sekali, ya. Nah, pembahasannya saya coba jelaskan dulu lewat gambar. Mungkin kalau gambar itu teman-teman bisa lebih memahami ya. Jadi, kita mengerjakan di Dapodik. Ini kita kerjaan Dapodik. Dengan sinkron, kita ngirim data ke PTK Datadik, SP Datadik, Verbal PD, dan Verbal PTK, dan lain-lain. Saya hanya bikin 3 aja sebagai contoh. Lah, kalau sinkronisasi ini, dia akan real time, kekirim ke sini teman-teman. Selesai sinkron, maka di PTK Datadik, di SP Datadik akan langsung terupdate. Kecuali server bermasalah ya, kita bicara dengan server yang kondisi baik. Kalau server bermasalah itu di luar kendali. Sedangkan kalau info GTK itu kita sudah sinkron, itu tidak real time langsung berubah di info GTK juga. Tapi dia nanti akan melakukan penarikan data dari PTK Data Dika, dari Verbal PTK kah, dari database NU PTK kah, seperti itu dari database lainnya yang info GTK butuhkan. Jadi, kalau teman-teman sudah sinkron tapi di info GTK belum berubah, karena memang info GTK belum melakukan penarikan data. Saya bahasanya pakai bahasa sederhana aja ya teman-teman, karena secara sistem saya juga tidak tahu pasti apakah info GTK melakukan penarikan data secara sistematis, real, maksudnya terjadwal berapa hari sekali atau tergantung di pusat melakukan validasinya kapan. Intinya dia tidak real time dan tidak pasti setiap berapa hari sekali. Setahu saya begitu jawabannya. Jadi poin pertamanya itu kuncinya di situ ya. Kemudian kalau misalnya Bang, teman saya sinkron tanggal 16 sudah terbaca, tapi saya sinkron tanggal 16 masih belum kebaca tuh di info GTK-nya. Nah, kalau seperti itu, proses validasi itu bertahap, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini info GTK teman saya itu di sini ada keterangannya kategori A3. Nah, validasi itu biasanya dia bertahap mulai dari A1, lalu ke A2, lalu ke A3, dan seterusnya bertahap. Makanya kebanyakan untuk guru tunggal itu dia biasanya validasinya di belakangan. Berbeda dengan guru-guru yang misalnya guru kelas, dia otomatis 24 jam. Biasanya dia cepat valid seperti itu teman-teman. Atau guru mapel yang memang langsung pegang 24 jam. Itu juga biasanya langsung valid. Kalau memang waktu sinkronisasi dan waktu validasi itu datanya sudah terbaca sinkron. Gitu ya. Jadi dua hal itulah kunci kenapa info GTK belum berubah meskipun kalian sudah sinkron. Karena satu,
ya, data tidak real time berubah di info GTK. Yang kedua, proses validasi itu bertahap dan tidak pasti waktunya kapan, ya. Ini buktinya tanggal 19 ada validasi. Nanti tanggal berapa lagi? Ya kita nggak tahu. Selama belum ada validasi lagi, maka data tidak akan update, tidak akan ada perubahan. Gitu, teman-teman. Kuncinya di info GTK, ya. Jadi penyebabnya seperti itu. Solusinya apa, Bang? Berarti solusinya cuma satu. Nih, ya, sabar. Ya. Solusinya cuma satu, sabar. Karena kalau operator sudah sinkron, itu kalian bisa mengecek secara real time di mana, Bang? Di PTK Datadik. Ya, di PTK Datadik itu kalian bisa ngecek real time, artinya nanti berarti di info GTK jam pelajaran saya seperti ini. Contoh, di sini. Di info GTK di sini jam mengajarnya 14 jam. Kita bisa lihat di PTK Datadik juga. Bener nggak tuh bisa 14 jam lihatnya di mana? Saya contohkan, lihat ya. Kita lihat. Jadi, Bapak Ibu Guru kalau mau melihat data terupdate ke depannya untuk info GTK-nya adalah di PTK Datadik saja. Karena kan PTK Datadik itu fokusnya ya kalian bisa melihat data pembelajaran di situ ya. Nah, ini kita login dulu. Sebentar. Sengaja saya jelaskan step by step-nya. Nah, oke. Nah, di sini untuk melihat beban ajar, kalian bisa klik di sini, klik. Nah, kalian bisa lihat di sini inputannya benar nggak? Jadi kalian bisa memprotes kepada operator, boleh, silakan, asal ada dasarnya. Contoh, saya harusnya ngajar di kelas 12-nya ada 2, kok di sini cuma 1? Nah, berhak tuh protes. Mas, Mbak, operator, Pak operator, Bu operator, kok data di PTK Datadik saya begini, tolong dirubah. Nah, itu bisa. Ya, silakan komplain, boleh. Tapi kalau misalnya, kok info GTK saya belum valid? Nah, itu nggak boleh protes ya. Itu tinggal tunggu aja ya Pak, Bu, saya sudah sinkron atau operator sudah sinkron. Ini ditunjukkan. Bapak Ibu bisa cek langsung di PTK Datadik. Nah, seperti ini. Ini kan 3, 3, 4, 4, 14 jam. Dan di info GTK juga setelah penarikan data terbaca 14 jam. Ya, sebenarnya di info GTK nanti data ini akan masuk ke bagian bawah. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi data ini berasal dari PTK Datadik di sini. Nah, sayangnya di PTK Datadik itu datanya tidak ada keterangan linear atau tidak linear ya. Sedangkan di info GTK ini kan ada keterangan linearnya ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa ngecek linear atau tidak linearnya di permen. Misalnya ada yang mengajarnya macam-macam ya. Itu di Permen nomor 222 garis miring O garis miring 2025. Bapak Ibu silahkan cek aja. Bapak Ibu serdiknya apa? Ngajarnya apa? Linear nggak? Contoh nih di sini. Eh, contoh matematika ya. Matematika, oh ngajar informatika bisa linear, ngajar coding bisa linear. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oh, ini saya kelas 10 ngajar matematika 3 jam, ngajar codingnya 2 jam, ngajar informatikanya 5 jam. Berarti total saya sudah dapat berapa jam? Itu linear tuh. Nah, seperti itu. Itu kalau jam pelajaran ya. Kemudian ada juga kalau tugas tambahan. Saya tugas tambahannya sudah diinput belum? Di sini semua. Nah, di tugas ya. Jadi, info GTK kan fokusnya pada jam pembelajaran, ya. Kalau di PTK Datadik di beban ajar dan di tugas kalian sudah terlihat di sini, maka bisa dihitung sendiri jam linearnya berapa. Contoh, ini guru wali jumlah jamnya 2, wali kelas jumlah jamnya 2, wakil kepala sekolah kurikulum 12. Nah, ini TTU, ini TTLE, ini jam, sama aja jam ya. Tapi kalau sudah punya TTU, biasanya yang ini tidak terhitung ya TTLE. Sehingga yang diakui adalah 12 jam maka kurikulumnya saja. Karena wali kelas akan tertutup oleh TTU. Sehingga di sini ya teman-teman, di sini di bagian ini juga tugas tambahan yang diakui apa? Waka kurikulum ya. 12 jam linear nih, valid
linear 12 jam. Di sini 14 dengan 12 tak jadinya 26. Tugas tambahan ekuivalensinya ada nih satu, yaitu apa? Ini. Wali kelas 1. Tapi tidak linear, tidak valid ya. Kenapa? Karena sudah punya TTU. Ya. Jadi kalau udah punya TTU, ini TTLE ini tidak akan dihitung. Jadi, Bapak Ibu guru secara jelas bisa menghitung jamnya di PTK Datadik. Bisa dihitung. Oh iya, saya jamnya ternyata jumlahnya segini. Sudah aman, tinggal nunggu waktu aja. Itu, ya. Jadi jangan memprotes, "Kenapa nggak sinkron-sinkron Mas operator? Kenapa ini info GTK saya masih nggak valid?" Dan lain sebagainya. Itu pembahasan tentang info GTK yang teman-teman operator juga perlu menjelaskan ya. Jangan ketika saya juga pengen pesan kepada teman-teman operator ya, jangan ketika ditanya guru, "Kenapa saya nggak valid?" Langsung marah, langsung apa, itu juga jangan. Ayo jadi operator yang cerdas menjelaskan bagaimana prosedur info GTK itu valid ya. Jadi perlu proses, jelaskan seperti saya ini. Bapak Ibu silakan cek di PTK Datadik, dihitung jamnya, nanti akan masuk ke info GTK. Karena info GTK itu tidak real time berubah. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi penyebabnya sudah, solusinya ya perlu dijelaskan dan sabar. Dan tambahan informasinya adalah yang pertama, untuk validasi info GTK itu bertahap ya. Validasi bertahap. Jadi sekarang belum valid, bisa saja besok valid. Kemudian yang kedua adalah validasi tadi urut biasanya ya, antara A1, A2, A3 seperti itu. Kemudian untuk cek data, cek info GTK, bisa cek data dulu di PTK Datadik, baik jam mengajar ataupun tugas tambahan. Seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan cara yang mengecek-ngeceknya ya. Kemudian yang terakhir sebentar. Jika teman-teman lupa password, silakan reset di SP Datadik. Tapi yang ini nih, jika OTP salah, maka silakan jam di laptop dan di HP disamakan. Ya, update secara otomatis. Ya, itu update secara otomatis. Tetapi jika Anda sudah request reset OTP dan belum ada email masuk, maka itu cuma bisa menunggu saja. Dicoba request lagi. Gitu, teman-teman. Sampai saat ini belum ada solusi untuk teman-teman yang kode OTP, kode QR-nya belum masuk ke email lagi. Seperti itu ya. Jadi, itu penjelasan saya terkait penyebab dan solusi kenapa sinkronisasi dapodik belum masuk ke info GTK. Karena alurnya memang tidak real time dan butuh proses. Kalau mau melihat yang real time ada di PTK Datadik. Seperti itu, teman-teman ya. Terima kasih. Itu saja dari saya, cukup panjang lebar karena perlu menjelaskan biar teman-teman juga bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu guru dan termasuk kepala sekolahnya ya, yang mungkin info GTK-nya belum valid. Itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.